يا إمام الرسل يا سندي يا إمام الرسل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah, sebelum kita melanjutkan pengajian kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menghadiahkan Fatihah kepada musannif, kepada guru-guru kita semua, ila hadratin Nabi Mustafa wa ila hadrati Syekh Hasan al-Masri wa ila hadrati masyayikhina. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Adabul muta'allim utawi iki iku nerangake bab tata kramane wong kang belajar. Bab ini menerangkan tentang tata krama seorang murid, muta'allim, murid. Lil muta'allimi adabun fi nafsihi wa adabun ma'a ustadzihi wa adabun ma'a ikhwanihi. Lil muta'allimi iku tetep kedue wong kang belajar, maksudnya murid, adabun utawi tata krama fi nafsihi ing dalem jiwane muta'allim, wa adabun lan tata krama ma ustadzihi sertane gurune muta'allim, wa adabun lan tata krama ma'a ikhwanihi sertane kanca-kancane muta'allim. Jadi bagi seorang murid itu ada tata cara, ada tata krama sendiri. Yang pertama bagi dirinya sendiri, tata krama yang dimiliki dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Wa adabun ma'ustadhihi, dan tata krama ketika bersama ustadznya, ketika bersama gurunya. Selanjutnya adabun ma'ikhwanihi, tata krama ketika bersama teman-temannya. Amma adabuhu fi nafsihi, amma adabuhu anapun utawi tata kramane murid fi nafsihi ing dalam awak dhewene murid, fakatsiratun mongko iku akeh. Yang pertama adab bagi diri sendiri, adab murid bagi dirinya sendiri, adab murid tentang dirinya sendiri. Fakatsiratun itu banyak. Minha iku setengah saking adabun fi nafsihi, ya, di antara adab dirinya sendiri yaitu tarkul ujubi utawi ninggal ujub. Yang pertama meninggalkan ujub, tidak memiliki rasa ujub. Apakah ujub itu? Ujub itu seperti membanggakan diri, ya, bahwa akulah yang paling bisa, akulah yang paling mampu. Nah, itu ujub, merasa dirinya itu yang paling kuat, yang paling mampu, yang paling luar biasa. Itu hanya dirinya sendiri, sampai dia lupa akan kenikmatan-kenikmatan Allah, sampai dia itu lupa bahwa kenikmatan, kemampuan yang dia miliki itu adalah fadlnya Allah, adalah pemberian dari Allah. Saking bangganya dengan keahliannya, saking bangganya dengan dirinya sendiri, dia sampai lupa bahwa yang dia miliki itu merupakan pemberian dan kenikmatan dari Allah, sampai lupa itu. Contohnya seperti nek ora ana aku gak bakal iso kayak ngene, nek ora ana aku gak bakal kelakon. Nah, itu contoh dari ujub. Yang pertama adabun fi nafsihi, adab bagi dirinya murid sendiri itu yang pertama tidak boleh memiliki
rasa ujub, membanggakan yang berlebihan. Wa minha lan iku setengah saking adabun fi nafsihi, yang kedua yaitu at-tawadu, harus memiliki sifat tawadu, rendah hati, tidak ujub, rendah hati. Yang ketiga wasidqu, jujur, temen, kalau iya mengatakan iya, kalau tidak mengatakan tidak. Liyakuna supaya ana sapa murid mahbuban iku den senengi sapa murid. Liyakuna supaya ana sapa murid mahbuban iku den senengi, iku wong kang den senengi, mautsuqan tur den percaya bihi kelawan sifat mau, bihi kelawan zalik. Jadi ketika murid mempunyai sifat yang jujur, sidik, maka dia akan menjadi orang yang dicintai banyak orang, orang yang dipercaya banyak orang. Karena sekali nih bohong, maka orang itu akan tidak percaya. Kalau dia mempunyai sifat jujur, orang akan percaya dan orang akan senang kepadanya. Wa minha, tadi disebutkan tarkul ujub, tidak boleh ujub, tawadu, rendah hati, sidik, dipercaya, ya jujur sehingga bisa dipercaya. Wa minha lan iku setengah saking adab ayyakuna ing yen ta ana sapa murid waquron iku anteng, atine anteng fi misyatihi ing dalam perjalanane murid. Ya, jadi murid itu harus anteng, atine sing anteng, enggak kemerungsu, enggak mudah terbelokkan, enggak menyeleneh, enggak melenceng, enggak pencilaan. Nah, itu murid harus anteng hatinya, anteng, mantep, tetep. Nah, istiqomah itu yang harus dimiliki seorang murid. Selanjutnya yang harus dimiliki juga ghadan tarfahu anin nazari ilal muharramati. Ghadan tor menundukkan, nundukake, tarfahu ing peningale murid anin nazari saking nyawang ilal muharramati maring perkara-perkara kang den haramake. Dan diantara adab yang harus dimiliki seorang murid yaitu menjaga pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan. Ghadul basar, terhadap hal-hal yang diharamkan, terhadap kemaksiatan. Apakah cuman pelihatannya aja yang dijauhkan? Tidak. Penglihatannya juga dijauhkan, pendengarannya juga dijauhkan, lisannya juga harus dijauhkan dari hal-hal yang berbau maksiat. Jadi dikatakan kalau seorang murid itu menghindari perbuatan-perbuatan maksiat itu, maka dia akan dengan mudah menerima ilmu karena hatinya jernih, lisannya jernih, penglihatannya jernih, pendengarannya jernih, sehingga dia akan dengan mudah menerima ilmu yang disampaikan oleh guru, menerima nasihat dengan mudah, menerima didikan dengan mudah. Selanjutnya wa an yakuna aminan ala ma utihi minal ilmi, wa an yakuna lan yento ana sapa murid aminan iku amanah ala ma ing atase perkara uti kang den paringi sapa murid hi ing ma minal ilmi bayane saking ilmu. Seorang murid itu harus amanah terhadap ilmu yang dia miliki, meskipun itu ilmunya sedikit, masih sedikit tidak apa-apa, harus amanah terhadap ilmu yang dia miliki. Maksudnya amanah itu seperti apa? Dia bertanggung jawab, dia menjaga, bertanggung jawab ilmu yang dia miliki, tidak sembarangan, juga mengamalkan apa yang dia ketahui. Fala yujibu bi ghairi ma ya'rifu,
Sehingga kalau dia murid tersebut amanah terhadap ilmu yang dia miliki, fala yujibu mongko ora kena jawab sapa murid bi ghairi ma kelawan sakliyane barang ya'rifu kang ngerti sapa murid. Jadi kalau seorang murid itu sudah amanah terhadap ilmu yang dia miliki, maka dia tidak akan sembarangan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Dia menjawabnya sesuai dengan yang dia ketahui, sesuai yang dia yang pelajari, sesuai juga dengan dalil-dalil yang telah ditelaah. Jadi nggak sembarangan, nggak nyeleweng dari ilmu yang dia miliki. Kalau ada pertanyaan yang dilontarkan, maka kalau dia bisa menjawab, maka harus dijawab sesuai yang dia tahu. Tapi kalau dia belum mengetahui jawabannya, maka jangan dijawab terlebih dahulu sebelum dia benar-benar tahu dalil. Jadi tidak sembarangan jawab, tidak asal jeplak, tetapi melainkan dipelajari dulu dalilnya, benar-benar tahu apa yang diketahui baru dilontarkan, baru dijawab pertanyaan tersebut. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh nyeleweng, nggak boleh angger-anggeran. Itu termasuk amanah terhadap ilmu yang dia miliki. Wa amma adabuhu ma'a ustadzihi, selanjutnya adalah wa amma adabuhu, anapun utawi adabi murid ma'a ustadzihi sertane gurune murid. Tadi diterangkan tentang adabun fi nafsi, adab bagi dirinya sendiri, adab tentang dirinya sendiri yang dimiliki dirinya sendiri. Sekarang yang kedua adalah adabuhu ma ustadhi, adabnya seorang murid beserta gurunya, ketika beserta gurunya yang ada hubungannya dengan gurunya. Faminha, mongko iku setengah saking adabuh ma ustadhi ayyata kita utawi yento ngeyakini sapa murid anna fadlahu setuhune utamane guru, ya, sesungguhnya utamanya guru, keutamaannya guru, kekuatannya guru, akbaru iku luweh gede min fadli walidayhi sangking keutamaane wong tuwa lorone murid alaihi ing atase ustad. Jadi adab yang kedua adalah adab seorang murid terhadap gurunya. Di antara adab seorang murid terhadap gurunya yang pertama yaitu ayyataqida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi alaihi. Jadi dia harus yakin, di dalam hatinya harus meyakini, harus mengakui bahwa kekuatan atau keutamaannya seorang guru itu lebih kuat, lebih besar daripada keutamaannya orang tuanya. Meskipun orang tuanya juga hebat, orang tuanya juga luar biasa, tapi seorang murid itu tetap harus mengakui bahwa gurunya itu lebih dari orang tuanya. Karena apa? Li'annahu, karena setuhune ustad yurabbi iku didik sapa ustad ruhahu ing ruhi murid. Jadi diterangkan juga di kitab Muta'alim bahwa Ta'limul Muta'alim bahwa seorang ustad itu, seorang guru itu juga abu ruh, orang tuanya seorang murid, orang tua yang mendidik di bagian rohnya, di jiwanya. Oleh karena itu fadlal ustad, keutamaannya ustad, kehebatannya ustad itu harus diakui lebih dari kehebatannya atau keutamaannya orang tua. Itulah saking kuatnya pengaruh seorang guru terhadap murid, sampai-sampai seorang murid itu harus mempunyai iktikad, keyakinan bahwa keutamaannya seorang guru itu lebih besar daripada keutamaannya orang tua.
Selanjutnya wa minha lan iku setengah saking adabuhu ma'a ustadzihi al-hudu'u utawi andap asor amamahu ing ngersane ustadze murid. Sopan santun, tindak tanduknya sopan santun, andap asor ketika berada di depannya guru. Wal julusu lan lungguh fi darsihi ing dalam pelajarane murid bil adabi kelawan tata krama wa husnil iswa'i lan bagus nengklengakene ilama maring perkara yaqulu kang ngucap sapa ustad hu ing ma. Ketika seorang murid itu berada di majelis bersama gurunya, maka duduknya harus sopan. Selain duduk dengan sopan, murid juga harus dengan seksama, tenanan oleh mendengarkan keterangannya guru, benar-benar khusyuk, benar-benar sungguh-sungguh fokus kepada keterangan guru yang disampaikan. Wa minha lan iku setengah saking adab tarkul mizaji iku ninggal guyonan, tidak boleh bercanda, enggak boleh guyonan. Sesama temannya enggak boleh guyonan karena di situ di depannya ada guru yang sedang menerangkan ilmu yang harus kita pelajari secara seksama biar paham, biar bisa masuk dalam hati, biar bisa masuk dalam pikiran. Wa alla yamdaha ghairahu minal ulama'i bihadratihi mukhafatan ayyafhama ustadzuhu annahu yadhummu. Tadi ya, ketika bersama gurunya duduknya yang sopan, tundukkan kepalanya, tidak angkuh, mendengarkan, fokus mendengarkan pelajaran. Selanjutnya juga tadi ada tidak boleh bercanda, enggak boleh guyon dewe ketika gurunya menyampaikan ilmu. Dan sekarang wa alla yamdaha lan yento ora ngelem, yento ora muji sapa murid wairahu ing liyane ustad minal ulama saking pira-pira ulama bihadratihi ana ing sandinge guru. Ini penting juga bagi seorang murid, harus diketahui bahwa adab seorang murid ketika berada di depan gurunya itu tidak boleh memuji-muji, tidak boleh memuja-muja ulama lain ketika berada di depannya guru. Jadi kalian bersama berada di depannya ustadznya, Ustadz A, tapi kalian memuji-muji, membangga-banggakan, memuja-muja Ustadz B. Nah, itu tidak boleh. Di kitab sini sudah dijelaskan, dilarang. Mukhafatan, karena apa? Mukhafatan karena wedi an yafhama yen to faham ustadzuhu sapa gurune murid annahu ing setuhune murid yadzummuhu iku maido nyelang, yadzummu iku mencelang hu ing guru. Dikhawatirkan seakan-akan ketika kalian memuji orang lain, guru lain di depan guru tersebut, seakan-akan kalian mencela guru yang berada di depan kalian, maka dihindari, tidak boleh. Kita fokus kepada pelajaran yang sedang dibahas, kita fokus kepada guru yang berada di depan kita. Wa minha lan iku setengah saking adab alla yasuddahu al-haya'u anis su'ali amma la ya'rifu. Alla yasudda utawi yen to ora nyegah al-haya'u apa wirang. Alla yasudda utawi yen to ora nyegah hu ing guru al-haya'u apa wirang, malu, rasa malu,
anis suali saking piro-piro pertanyaan, amma saking perkara la ya'rifu kang ora ngerti sapa murid. Selanjutnya, sebagai seorang murid tidak perlu malu untuk bertanya kepada guru terhadap apa yang tidak diketahui. Apalagi gurunya sudah memberi kesempatan kepada murid-muridnya untuk mengajukan pertanyaan. Monggo siapa yang tidak bisa, siapa yang belum paham, siapa yang tidak bisa boleh bertanya. Syukur-syukur gurunya sudah menawarkan. Ya, jadi tidak boleh malu bertanya terhadap apa yang belum difahami, terhadap apa yang tidak diketahui. Karena malu bertanya sesat di jalan. Wes kadung jalannya tambah jauh, ternyata jalan tersebut salah karena ketika dia belum paham tidak mau bertanya. Maka tidak boleh ada rasa malu untuk menanyakan apalagi ilmu, ya, untuk menanyakan ilmu yang belum dia paham, yang belum dia mengerti. Selanjutnya tadi sudah adab fi nafsihi, adab terhadap dirinya. Yang kedua adab terhadap ustadz. Sekarang yang ketiga selanjutnya, wa amma adabuhu ma'a ikhwanihi faminha ihtiramuhu fatahkuh tiqari wahidin minhum. Wa amma adabu lan anapun utawi tata kramane murid ma'a ikhwanihi serta koncone murid. Ketiga adab ketika bersama teman-temannya. Wa amma adabu ma'a ikhwanihi, adab ketika mereka bersama saudara-saudaranya kepada teman-temannya. Faminha mongko iku setengah saking adab ihtiramuhum utawi mulyaake ikhwani, memuliakan temennya, ngajeni koncone, ngajeni dulur-dulure. Watarkuh tiqari wahidin minhum, watarkuh tiqari wahidin lan ninggal ngino wong siji minhum saking ikhwan. Tidak boleh menghina salah satu dari mereka. Nggak boleh ya saling menghina, saling mencela, itu tidak boleh. Watarkul isti'la lan ninggal gumede alaihim ing atase ikhwan. Selanjutnya tidak boleh merasa bangga, tidak boleh gumede iku ya sombong, bangga terhadap dirinya di atas teman-temannya, kayak merasa dirinya yang paling pinter, dirinya paling bisa di antara teman-teman yang lainnya. Aku sing siji terus, aku sing iso terus. Tidak boleh merasa seperti itu. Wa min halan iku setengah saking adab alla yaskhara bi bati'il fahmi minhum. Alla yaskhara utawi yen to ora ngina sapa murid bibati ilfahmi kelawan wong kang kendo fahame minhum saking ikhwan. Tidak boleh mencela atau menghina temannya yang kita katakan basa alusnya, basa kasarnya bodoh, ya, basa kasarnya bodoh. Tidak boleh menghina teman yang mungkin kecerdasannya di bawah kita. Nah, itu lebih halus seperti itu ya. Kita tidak boleh menghina atau mencela teman-teman yang kecerdasannya di bawah kita, kecerdasannya di bawah rata-rata. Setiap orang kan memiliki kelebihan sendiri-sendiri, memiliki kekurangan sendiri-sendiri. Jadi jangan merasa arekku itu gak iso-iso, arekku itu bodoh, gak boleh. Justru ketika ada temannya yang belum paham, ketika ada temannya yang mungkin pemahamannya tidak secepat kita rangkul bareng-bareng, kita ajari bareng-bareng. Jangan malah dicela, jangan malah dihina, jangan malah dihindari. Justru sama-sama saling membantu, karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.
wa alla yafraha idza wabakhal ustadu ba'dul qasirin wa alla yafraha lan yen to ora bungah sapa murid idza wabana likane milah-milahake al ustaz sapa guru ba'dul qasirina ing sebagian pira-pira murid kang cekak paham. Ada yang ditegur oleh gurunya, ya apa to Kang, kok ora iso-iso keteranganku, piye to Kang, piye to Mas, piye to Mbak, kok enggak iso-iso, kok enggak paham-paham. Nah, ketika ada guru yang menegur atau menasihati temannya seperti itu, tidak boleh di dalam hati kita sebagai seorang murid seneng, syukurin, didukani karo Pak Ustadz, syukurin, ditegur karo Pak Ustadz. Kita nggak boleh seperti itu, nggak boleh seneng nah ono koncone gak iso terus didukani karo Ustadz, kita nggak boleh seneng, nggak boleh seperti itu. Justru kita saling membantu, saling merangkul. Nggak boleh syukurin awakmu didukani Ustadz, aku seneng nek awakmu didukani Ustadz, nggak boleh ya. Fa inna dzalika mongko setuhune mengkono kebungahan kesenangan tadi asbabul bugdi iku pira sebabe geting wal adawati lan permusuhan. Jadi sifat-sifat yang harus dihindari tadi seperti seneng kalau temennya didukani ustadz, seneng kalau temennya nggak iso, itu merupakan sebab-sebabnya permusuhan, sebab-sebabnya yang bisa menimbulkan rasa benci antara sesama teman, permusuhan antara sesama teman. Lah itu harus dihindari, tidak boleh. Saya ulangi lagi, adabun ma'a ikhwani, adab ketika beserta teman yang pertama yaitu diantaranya saling memuliakan teman, tidak saling menghina satu sama lain, tidak sombong terhadap kepintarannya, tidak menghina teman yang bodoh, yang kecerdasannya di bawah kita, tidak berbangga, tidak berbahagia, tidak bersenang hati ketika ada temannya yang ditegur atau didukani gurunya karena belum paham. Fa inna dzalika asbabul bugdi wal adawah, karena hal tersebut bisa menjadi sebab, bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan rasa saling benci. Wallahu a'lam bishawab. Semoga saya dan jenengan sedanten senantiasa diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa menggapai adab-adab, untuk bisa melampaui adab-adab, memiliki adab-adab yang disebutkan tadi, sehingga bisa dengan mudah menerima ilmu yang disampaikan, sehingga bisa dengan mudah mencerna dan memahami apa yang telah disampaikan oleh para guru kita. Semoga bisa mengamalkan juga ilmu yang kita miliki. Kita juga senantiasa meminta perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari akhlak-akhlak yang tercela, dari akhlak-akhlak yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, dari akhlak-akhlak yang menimbulkan tumpulnya hati dan kesulitan dalam menerima ilmu. Al-Fatihah.